Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvito Dodi Forstata Makbar dengan NIM 22109123110 dari kelompok 7, tugas surveillance kesehatan masyarakat dengan judul hepatitis. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Anita Nuriskia dengan NIM 221091211210113. Yang kedua ada Yula Isoka Prislailani dengan NIM 2210912220033. Dan yang ketiga ada Putri Damayanti Aziz dengan NIM 2210912222018. Pengertian surveillance. Surveillance epidemiologi adalah kegiatan analisis secara sistematis dan terus-menerus terhadap penyakit atau masalah-masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit tersebut, atau masalah-masalah kesehatan, agar kita dapat mengetahui tindakan penanggulangan apa secara efektif dan efisien melalui proses pengumpulan data, pengolahan, penyebaran informasi epidemiologi kepada penyelenggara program kesehatan. Menurut WHO sendiri atau World Health Organization mengartikan surveillance sebagai proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data secara sistematik dan terus-menerus serta penyebaran informasi ini kepada unit yang membutuhkan untuk dapat mengambil tindakan. Tujuan surveillance epidemiologi adalah menyediakan data dan informasi epidemiologi sebagai dasar manajemen kesehatan untuk pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi program kesehatan, dan peningkatan kewaspadaan serta respon kejadian luar biasa yang cepat dan tepat. Pengumpulan data dan jenis data. Proses pengumpulan data yang dilakukan dengan metode cross-sectional dengan menggunakan seluruh pasien yang melakukan pemeriksaan anti-HCV di Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Tebet dari Januari 2018 sampai Desember 2020 dengan kriteria berusia lebih dari 15 tahun. Proses pengumpulan data dengan memperhatikan faktor usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, status pernikahan, tempat tinggal, penggunaan narkoba suntik, dan status seriologis HCV sehingga data yang didapatkan termasuk ke dalam jenis data kuantitatif. Pada slide ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari penyakit hepatitis. Hepatitis merupakan penyakit yang menyebabkan adanya kelainan berupa peradangan pada organ hati. Peradangan hati ditandai dengan meningkatnya kadar enzim hati yang disebabkan karena adanya kerusakan pada membran hati. Faktor penyebab penyakit hepatitis terjadi akibat infeksi karena virus hepatitis dan bakteri. Setelah melakukan pengumpulan data, tahapan yang dilakukan selanjutnya adalah pengolahan data. Pada tahap pengolahan data dilaksanakan dengan melakukan data cleaning atau klasifikasi atau pengelompokan data. Data yang kami dapat di Rumah Sakit Umum Daerah Tebet kami kelompokkan berdasarkan karakteristik jenis kelamin, usia dengan rentang usia 19 sampai 71 tahun, kemudian status pernikahan, tingkat pendidikan, dan status pekerjaan, yaitu bekerja atau tidak. Dan yang terakhir adalah berdasarkan tempat tinggal, yaitu di wilayah DKI Jakarta atau di luar wilayah DKI Jakarta. Tahapan selanjutnya adalah analisis data. Setelah data-data tersebut dikumpulkan, maka data tersebut akan dianalisis. Analisis data berguna untuk mengetahui waktu, manusia, dan juga tempat kejadian dari peristiwa di mana data tersebut diambil. Berdasarkan data yang kami dapat, sesuai dengan tabel yang ada, sebanyak 340 pasien berusia lebih dari 15 tahun terlibat dalam penelitian ini. Secara keseluruhan, proporsi HCV adalah 33,4%. Berdasarkan jenis kelamin, 41,3% dari kelompok laki-laki dan 21,1% perempuan ditemukan positif hepatitis C. Sementara 58,7% laki-laki dan 78,9% perempuan itu negatif. Sebanyak 95,7% pasien usia 20 hingga 29 tahun itu negatif hepatitis C dan 4,3% diantaranya itu ditemukan positif hepatitis C. Pada kelompok usia 30 hingga 39 tahun, sebagian besar pasien atau sekitar 59% itu negatif dan 41%-nya itu dinyatakan sebagai kasus positif hepatitis C. Lalu sebanyak 51,4% kasus positif ditemukan di antara pasien usia 40 hingga 49 tahun. Sebanyak 51,4% kasus positif itu ditemukan di pasien kisaran usia 40 hingga 49 tahun. Usia 50 hingga 59 tahun itu didominasi oleh pasien negatif hepatitis C, yaitu sekitar 58%, di mana kasus positif itu ditemukan sebanyak 41%. Fase yang berbeda ditujukan pada kelompok yang usianya lebih dari 59 tahun, di mana jumlah pasien positif dan negatif itu sama sekitar 50%. Lalu, berdasarkan status pernikahan seperti yang ada pada tabel, sekitar 40% pasien itu sudah menikah ditemukan positif hepatitis C, dan 59,6%-nya itu negatif. Sementara pada pasien yang belum menikah, itu sebagian besar pasien negatif hepatitis C, atau sekitar 85%. Lalu, dilihat dari tingkat pendidikan, hanya satu pasien yang tidak bersekolah dan dinyatakan negatif hepatitis C. Di antara pasien dengan latar pendidikan SD, atau sekitar 23,8% itu dinyatakan positif, dan 76,2% dinyatakan negatif hepatitis C. Proporsi hepatitis C positif itu lebih tinggi pada pasien lulusan SMP, yaitu sebanyak 28%, dan 72% lainnya itu negatif. Hasil yang sama ditunjukkan berdasarkan pendidikan SMA, di mana angka positif hepatitis C itu
itu sebesar 34% dan 66% lainnya itu negatif. Proporsi kasus hepatitis C terbanyak pada pasien berlatar belakang pendidikan perguruan tinggi yaitu 35,6%. Ditemukan sebanyak 35,5% pasien yang aktif bekerja mengalami hepatitis C dan 64,5% lainnya itu negatif. Persentase kasus positif hepatitis C itu lebih rendah pada pasien yang tidak bekerja sekitar 29,8 dan sekitar 70,2%-nya itu negatif. Yang terakhir adalah berdasarkan asal wilayah, di mana pada DKI Jakarta ditemukan 28,4% kasus positif dan 71,6% itu negatif. Hasil berbeda pada kelompok yang berasal dari luar DKI Jakarta, di mana lebih didominasi oleh kasus positif hepatitis C, yaitu sekitar 58,9%. Setelah data diolah dan dianalisis, selanjutnya data kita interpretasi. Berdasarkan data tersebut, dari 314 sampel berdasarkan jenis kelamin, 41,3% dari kelompok laki-laki dan 21,1% perempuan ditemukan positif hepatitis. Terlihat bahwa laki-laki cenderung lebih banyak terinfeksi virus hepatitis C atau HCV daripada perempuan. Berdasarkan distribusi kelompok usia, proporsi infeksi HCV secara bertahap meningkat sebelum usia 40 tahun dan turun secara signifikan pada usia di atas 50 tahun. Kelompok usia dengan jumlah terbesar penderita penyakit HCV adalah usia 30 sampai 39 tahun, yaitu 43 orang. Diseminasi hasil kegiatan. Diseminasi adalah kegiatan menyebarluaskan informasi dari pengumpulan data dengan tujuan agar hasil pengumpulan data epidemiologi tersebut dapat dimengerti, diterima, dan dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Dengan demikian, diseminasi hasil kegiatan surveillance terkait penyakit hepatitis adalah kegiatan menyebarluaskan informasi dan hasil pengumpulan data yang berkaitan dengan penyakit hepatitis agar dapat dimengerti, diterima, dan dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Bentuk diseminasi yang umum dilakukan oleh para peneliti yaitu melalui publikasi artikel jurnal ilmiah atau melalui kegiatan seminar maupun webinar. Kegunaan dari diseminasi hasil kegiatan penyakit hepatitis yaitu sebagai yang pertama, dasar pembuatan kebijakan kesehatan terkait penyakit hepatitis, upaya dalam pengendalian penyakit hepatitis, dan evaluasi program kesehatan terkait penyakit hepatitis. Terdapat 3 upaya pencegahan yang dapat dilakukan agar tidak tertular hepatitis. Yang pertama adalah vaksinasi, di mana vaksinasi di sini sangat berperan penting dalam membentuk pertahanan tubuh atau sistem imunitas tubuh agar tidak tertular hepatitis. Di mana vaksinasi ini sangat berguna agar seseorang itu tidak tertular dari hepatitis. Lalu yang kedua adalah menjaga kebersihan tubuh, di mana seperti yang kita tahu hepatitis itu dapat menular melalui kontak fisik, kontak liur, maupun lewat hubungan seksual. Dengan menjaga kebersihan tubuh, misalnya seperti sering mencuci tangan atau tidak sembarangan makan dengan tangan yang belum dicuci, maka kita bisa meminimalkan kontak fisik dengan air liur, air mani dari pasien yang beresiko memiliki hepatitis. Lalu yang terakhir adalah screening kesehatan. Ini sangat berguna bagi pasangan yang ingin menikah ataupun bagi seorang yang ingin mengecek kesehatan tubuhnya. Di mana sebelum menikah itu perlu dilakukan pengecekan apakah seseorang itu mengalami hepatitis atau tidak. Karena hepatitis itu menular melalui air mani ataupun lewat cairan vagina. Karena ini bisa tertular di saat melakukan hubungan seksual yang tidak aman. Misalnya tidak menggunakan kondom ataupun alat pengaman. Dengan melakukan screening kesehatan sebelum nikah, maka seseorang bisa meminimalkan risiko tertular hepatitis C dari orang lain. Sekian penyampaian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, kekurangan dalam penyampaian kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.